Penantian panjang Baim Wong untuk melepas status lajang berakhir sudah. Kamis 22 November 2018 kemarin, pesinetron berusia 37 tahun ini resmi mempersunting kekasihnya, Paula Verhoeven, di salah satu gedung di kawasan Jakarta Selatan. Dibalut dalam kentalnya nuansa adat Jawa, Baim secara lantang melafal ijab kabul yang menjadi pertanda bahwa mereka telah resmi menjadi suami istri. Bahkan seperti inilah prosesi ijab kabul hingga kebahagiaan Baim dan Paula mengarungi babak baru dalam hidup mereka. Izinkan kami untuk mewakili keluarga Bapak Dodi Zailani menghaturkan salam takzim kepada Bapak dan Ibu Paula Verhoeven. Dengan mas kawin emas 11 gram dan uang Rp222.018 dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Paula Verhoeven binti Edi Verhoeven dengan mas kawin yang tersebut tunai. Barakallah, barakallahu. Perasaannya pasti seneng ya, akhirnya juga penantian sudah lama juga dan mendapatkan orang yang benar-benar sesuai dengan doa, sesuai dengan harapan. Ya seneng Dan lega sih akhirnya kita sah juga ya. Sah juga. Seneng banget tadi ikut deg-degan pas akad, soalnya Baimnya kan kedengaran sambil nangis ya, mungkin saking terharu dan happy-nya sampai di titik ini. Tapi kita deg-degannya jangan salah ucap, jangan terbata-bata, tapi ternyata enggak, dia nyebutinnya benar-benar lantang. Di momen sakral seperti prosesi ijab kabul, Baim yang telah melewati banyak lika-liku asmara tak kuasa menahan rasa haru. Di balik ketegasannya mengucap ijab kabul, ada keharuan yang muncul. Bahkan Baim disebut para sahabat tak kuasa membendung air mata ketika akhirnya ia melangkah ke jenjang pernikahan. Di seluruh dunia, engkau yang paling aku cintai. Saya sengaja ya nggak mau ada pikiran apa-apa supaya nggak mau ada andil apa-apa supaya saya nggak ada mikirin apa-apa, karena baju pun saya sebenarnya nggak tahu. Tadi baru lihat karena Raffi juga nanya sama saya, ini baju buat sama sekali belum lihat saya, nggak mau ikut campur sama sekali. Jadi benar-benar ini pakai buat apa ya, ini apa ya setelah ini ya. Jadi memang saya nggak tahu supaya memang saya tidak beneran dibilang ya, saya pokoknya nyari uangnya aja deh. Saya nyari uangnya, habis itu saya nikah. Dan tapi tadi ada satu kata-kata yang bikin saya agak nervous. Dia bilang suruh satu nafas, yang sebelumnya saya latihannya nggak ada satu nafas. Sampai tadi masuk saya tegang. Tapi ketika saya udah ada bacaan Al-Quran dan itu surat kesukaan saya, nikmat mana lagi yang harus saya dustakan, itu saya udah seperti kayak udah ngalir aja dari situ, udah nggak ada tegangnya lagi, yang ada cuman ada dengerin artinya. Dan yang paling nilai ketika papanya dia bilang, karena kalau ijab kabul kalau kita artiin banget ya, kalau kita dengerin dan artiin itu suatu hal yang sakral banget ya. Oh ternyata dia nangis. Ya, kalau aku sih udah nahan supaya nggak terlalu nangis. Kalau dia ternyata lebih. Terlihat sih mereka berdua berkaca-kaca, tapi yang lebih tegar Paula gitu. Tapi ya Baim yang udah mulai sedih, tapi
menurutku itu mereka kerjakan itu karena dari hati ya. Mereka benar-benar menemukannya baru sekarang karena mereka punya perjalanan yang panjang, dan ya mudah-mudahan momen hari ini mereka akan ingat terus, dan ini adalah bisa dibilang cerita mereka yang bisa memperkuat cinta mereka berdua. Di balik sukacita serta kebahagiaan asmara Baim dan Paula, ada cerita lucu yang akan dikenang pasangan ini di kemudian hari. Baim yang sempat belajar mengucapkan ijab kabul saat datang ke KUA dengan menyebutkan nominal mahar asal-asalan, ternyata dijadikan pedoman oleh penghulu saat menikahkan Baim Kamis kemarin. Meski begitu, kesalahan penyebutan nominal dari uang yang dijadikan mahar tak membatalkan pernikahan mereka. Iya, tadi dia bilang ada yang salah apa sih? Jadi gini loh. Saya kan pernah latihan tuh sama penghulu waktu ada di Instagram saya tuh. Nah, penghulu itu nyatet sayang. Yang kita belum tahu kan maharnya apa. Kita cuma asal sebut. 228 deh. Kan kita berapa ya? Di kita intinya di situ. Jangan ini. Tapi dia tulis terakhir sama dia. Tadi kita sebenarnya setelah itu baru saya omongin sama keluarga saya. 2.202.018 rupiah. Tapi malu-maluinnya jadi kan jadi kecil ya, 200.000 doang Pak. Yang mensimbolkan aja 11 gram itu 11. Terus habis itu 22-nya itu adalah tanggal. Itu 22 itu tanggal, 11-nya Oktober, 18-nya itu tahun. Udah. Penghulu itu tidak membatalkan apapun, karena yang paling penting itu adalah ada nilai yang diberikan. Hanya itu aja sih, hanya penyebutannya aja yang kurang nolnya 1. Kebahagiaan Baim yang bercampur rasa haru dirasa wajar jika kita menelisik ke belakang. Tak hanya satu, Baim telah meretas perjalanan cinta dengan sejumlah wanita. Dan setelah sempat lama menjomblo, Baim justru dipertemukan jodoh dengan model top tanah air, Paula Verhoeven. Hanya dalam hitungan bulan, mereka membulatkan tekad untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Dan Wulan Guritno jadi salah satu saksi yang sangat paham tentang lika-liku asmara Baim Wong hingga akhirnya berjodoh dengan Paula Verhoeven. Kita tahu lah perjuangannya Baim itu kayak apa ya untuk sampai di titik ini. Satu Indonesia tahu, terus selain perjuangannya, kesabarannya dia juga gitu. Maksudnya dia mau nunggu jodoh dari Allah gitu, nggak gegabah gitu. Jadi akhirnya ya dapat yang terbaik, kisah cinta dan ups and downs, kisah asmara dia gitu. Jadi ya memang kayaknya mau ngebet nikah, kalau belum dikasih atau belum klik, kayaknya nggak akan terjadi juga deh gitu. Nah, kebetulan dia suka nanya aku juga gitu, ini cara deketinnya gimana, yang ini kayaknya agak-agak susah deh, orangnya agak-agak kalau menurut Baim orangnya agak-agak kayak aku, susah dideketin gitu, nggak gampang jatuh cinta, maksudnya kayak cewek yang susah dideketin gitu. Jadi dia kalau cewek susah dideketin tuh gimana cara deketinnya. Tapi karena dia kan lebih deket sama aku daripada sama suamiku, jadi mungkin dia nanya-nanya sama aku. Meski singkat, tapi kemesraan Baim dan Paula boleh jadi membuat iri banyak orang. Di sejumlah video yang diunggah keduanya di dunia maya, terlihat bagaimana Baim yang sudah berusia 37 tahun saling melengkapi dengan Paula Verhoeven. Ya kan kita bisa lihat tuh di vlognya, itu benar-benar real mereka sehari-hari kayak gitu. Aku ngelihat itu seneng banget ya, maksudnya happy banget mereka gitu. They're meant to be for each other gitu. Mudah-mudahan tuh yang kayak di vlog itu bisa kita lihat terus selamanya, yang kakek nenek. Baim tuh kan jahil, tapi pekerja keras juga gitu. Nah, aku lihat Paula tuh seneng dijailin gitu. Jadi kan saling mengisi kan gitu. Jadi Paulanya yang mudah-mudahan terhibur terus ya, kan hidup udah berat ya, maksudnya yang di luar gitu, tapi pulang ke rumah merasa terhibur, nyaman dan tenang, itu kan yang kita cari ya. Ya, hari ini acara berjalan lancar dan hari ini adalah hari spesial untuk Baim dan Paula serta buat kita para tamu, karena hari ini semuanya berjalan dengan kusyuk, terharu, senang, dan pastinya terlihat bahagia lah mereka semua. Dan kita sebagai tamu juga bahagia karena melihat mereka akhirnya menemukan
menemukan pasangan yang mereka inginkan. Maka seiring dengan akad nikah Baim Kamis kemarin, secara otomatis gelar Presiden Jomblo yang selama ini tersemat pada dirinya setelah Raditya menikah akan diserahkan ke orang lain. Lalu kepada siapakah predikat ini akan lekat? Sebenarnya juga si kemarin juga ketemu Radit sih ya, ketemu Radit habis itu kok bisa begitu? Lah lo ngomongnya begitu duluan gimana sih gue bilang. Jadi semuanya lo kan aduh gue bilang. Akhirnya udah kita malah ketawa-ketawa, habis itu malah bahas siapa ya setelah ini ya gitu. Sebenarnya nggak serius-serius banget, cuman lucunya bukan buat orang-orang yang jomblo itu dia seperti ada panutan gitu loh, itunya aja gimmick gituannya. Kandidat presiden jomblo itu Indra Herlambang, Didi Riyadi, terus lagi ada Indra Bruggman sama Robby Purba. Resmi menikah dan melepas predikat Presiden Jomblo, Baim dan Paula akan menggelar perayaan cinta mereka Sabtu besok. Jika pada akad nuansa adat begitu kental terasa, maka pada resepsi nantinya pasangan ini akan mengusung konsep internasional dengan disaksikan lebih dari 1.000 undangan. Dan terbukti di 2 hari ini siraman sama di mana? Di akad. Semuanya berjalan sangat rapi. Dari keluarga saya puas, dari keluarga Paula juga puas, dari yang nonton juga puas. Mudah-mudahan apa yang kita tayangin ke masyarakat itu adalah doa buat kita berdua ya, supaya semuanya lancar. Akad sudah selesai dan kita tinggal menunggu resepsinya. Mudah-mudahan semuanya senang, happy, lancar dan undangan pada datang. Happy buat Baim and Paula. Setelah seluruh rangkaian acara dari pengajian, siraman, malam midodareni, akad nikah serta resepsi esok hari usai dilaksanakan, Baim siap memboyong istrinya ke negeri Paman Sam, Amerika Serikat untuk berbulan madu. Baim yang mengaku ingin memiliki banyak keturunan itu juga tak menunda kehadiran momongan di tengah-tengah mereka. Honeymoon sebenarnya kita juga sudah ya. Habis ini kita mau ke mana? Ke LA, ke Dallas. Di Dallas itu ada kakak saya kebetulan. Tadi ada kakak saya dari luar, ke Dallas, LA sama ke San Francisco. Banyak. Mau 35. Kalian berdua teman kami yang spesial dan kita berharap di langkah baru ini kalian tetap menebarkan senyum, tetap menebarkan sukacita, dan pastinya kalian harus komunikasi dengan baik, harus transparan karena kalian berdua ini orang spesial, jadi kalian pasti memiliki cerita yang spesial buat kalian berdua dan buat kita semua. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini. Saya Nisha Anggun, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua. Lihat aku, sayang, yang sudah